Halo, selamat pagi anak Bapak kelas 12 IPS ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai ukuran pemusatan data. Setelah sebelumnya kita belajar ya mengenai rata-rata untuk data yang berdistribusi frekuensi. Kali ini kita lanjut ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median untuk data berkelompok atau data yang berdistribusi frekuensi. Median itu adalah ya data yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak ya. Kalau mungkin kamu pernah dengar kata mediasi, ada orang yang bertikai, bertengkar, maka dilakukan mediasi menengahi ya. Jadi istilah itu hampir sama dengan istilah median untuk yang akan kita pelajari ini. Jadi untuk mencari nilai median untuk data yang berdistribusi frekuensi, rumusnya itu adalah ya median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah kali jumlah frekuensi dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median, baru hasilnya dikali dengan panjang kelas ya. Jadi inilah rumus untuk mencari nilai median untuk data yang berkelompok atau data yang berdistribusi frekuensi. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada data ya yang terdiri dari, di sini diberitahu 50 orang terkaya Indonesia ya. Berarti jumlah frekuensinya ini ada 50. Jadi kalau ditanya tentukanlah nilai median dari data yang diberikan ini ya, maka langkah pertama kamu harus mencari atau menentukan letak kelas mediannya ya. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah cari nilai dari setengah n tadi ya. Inilah untuk menentukan letak dari kelas median. Berarti setengah dikali n itu adalah jumlah frekuensi. Jadi kalau kita jumlahkan ini secara keseluruhan, maka diperolehlah hasilnya itu adalah 50 ya. Ini 15, 22, 42 tambah 8, 50. Berarti setengah dari 50 itu sama dengan 25. Berarti nilai mediannya itu adalah data yang berada di frekuensi yang ke-25. Maka kita cari ya, di sini adalah frekuensi masih 5, artinya ini adalah data pertama sampai data kelima ya, itu letaknya di kelas pertama. Maka ini data berikutnya, yaitu data ke-6 sampai data ke-15. Kenapa 15? Yaitu 5 ditambah 10 ya, sudah 15 data. Baru di sini adalah data ke-16 ya, ditambah dengan, ini kan sampai data ke-15, ditambah 7 data berikutnya, berarti data ke-22. Oke, di kelas ketiga ini adalah data ke-16 sampai 22. Kita cari data ke-25, belum dipenuhi ya. Baru di sini itu adalah data ke-23 sampai data ke-40, iya 42. Berarti median itu yang data ke-25 itu berada di kelas keempat. Maka kelas keempat ini harus kita beri tanda agar kita tahu bahwa inilah yang merupakan kelas mediannya. Baru setelah itu kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti median tadi rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan nilai dari setengah n ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas mediannya ya, baru dikali dengan panjang kelas. Maka kita masukkan nilainya ya, tepi bawah kelas median, ini kelas mediannya, batas bawahnya 45, maka tepi bawahnya dikurangi 0,5 berarti menjadi 44,5 ya, ditambah setengah n itu tadi nilainya 25 ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum ya, berarti sebelum kelas median inilah frekuensinya, maka ini kita jumlahkan ya. Maka kita peroleh 5 ditambah 10 ditambah 7 itu adalah 22 ya. Baru hasilnya kita bagi dengan frekuensi kelas median yang kita tandai tadi 20.
baru kita kali dengan panjang kelas. Panjang kelas itu bisa kita lihat dari sini ya. Ini bertambah 5, maka panjang kelasnya itu adalah 5. Maka kita selesaikan ya, 44,5 ya ditambah 25 dikurangi dengan 22 itu adalah 3/20. Hasilnya kita kali 5. Ini kalau kita sederhanakan dibagi 5 1, dibagi 5 4. Ya, maka diperoleh hasilnya 44,5 ditambah dengan 3/4. Ya, atau kalau soalnya berbentuk pilihan berganda sudah ada opsinya seperti ini, berarti inilah jawaban akhirnya. Tetapi apabila dia meminta bentuk desimal dari 3/4 ini, maka kita harus menjumlahkan ya. 3/4 itu adalah 0,75. Ya, berarti hasil akhirnya itu sama dengan berapa, Nak? Berarti median untuk contoh soal yang pertama ini adalah 45 ya, 0,25 ya. Inilah hasilnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama itu cari adalah nilai setengah N, baru setelah ketemu kelas mediannya tinggal kita gunakan rumusnya. Oke, itu untuk contoh yang pertama ya, Nak ya. Berikutnya untuk contoh kedua, ini sebagai latihan ya. Nanti di GC kamu posting atau kamu submit ya di kolom komentar apa yang menjadi hasil atau jawaban dari contoh yang kedua ini. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Di contoh ketiga ini datanya itu disajikan dalam bentuk histogram ya, jadi kamu harus tahu bagaimana atau apa maksud segala hal ya yang ada di histogram ini sudah Bapak terangkan ya di pertemuan pertama di bab statistika. Oke, jadi cara pengerjaannya itu sama, yaitu langkah pertama kamu cari nilai dari setengah N ya, dimana N itu adalah jumlah frekuensi ya, berarti sama dengan setengah dikali kita jumlahkan seluruh frekuensinya ini ya, 2 ditambah 5 7 15 ya, 15 tambah 12 berarti 27, tambah 3 30 berarti 40 ya, berarti setengah dikali 40 berarti sama dengan 20 ya, berarti mediannya itu berada di data ke-20. Maka kita cari, ini masih data ke-1 sampai 2, ini 3 ya. Kalau Bapak tulis ini adalah data pertama sampai ke-2, ini 3 sampai ke-7 ya, 2 tambah 5, ini 8 sampai 15 ya. Ini terusnya ya, selebihnya itu 16, setelah 15 kan 16 sampai 27, 15 ditambah 12 ya, berarti 27. Maka kelas mediannya itu berada di kelas keempat ya, jadi Bapak tandai. Maka langsung kita masukkan ke rumusnya ya, median itu sama dengan tepi bawah ya ditambah dengan nilai dari setengah N dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya tadi ya per frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas ya, berarti kita masukkan karena ini merupakan kelas median, maka sesuai dengan cara atau aturan penulisan histogram ini sudah pasti langsung ya tepi bawahnya ya, berarti 44,5 ditambah ya setengah N nilainya tadi 20 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti 2 ditambah 5 ditambah 8 berarti 15 per frekuensi kelas mediannya itu 12 ya. Kita lihat di sini 12. Hasilnya ini kita kali dengan panjang kelas. Kita bisa untuk mencari panjang kelas langsung 34,5 dikurangi dengan 29,5 ya, berarti kita peroleh panjang kelasnya 5. Maka kita selesaikan ya, 44,5 ditambah ini 5 ya, berarti 5/12 baru kita kali dengan 5. Maka jawabannya adalah 44,5 ditambah 25/12 ya. Jadi ini sudah merupakan jawaban atau
nilai dari median untuk contoh yang ketiga. Kalau kamu mau mengubahnya ini ke pecahan desimal juga boleh. Ya, itu hanya tinggal menyesuaikan hasil akhir yang diminta pada soal kalau dia berbentuk pilihan berganda. Oke, jadi inilah materi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu mencari median untuk data yang berdistribusi frekuensi. Jadi Bapak harap materi ini bisa kamu pahami dengan baik agar nanti bisa mengerjakan kuis dengan benar ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih.